Seperti cita-cita gak mau belajar Islam, gak mau belajar di pesantren, orangnya kasar, gak pernah memahami anak kecil, gak pernah bayar remaja. Aku sempat bertekad mendingan aku rusak sekalian biar jadi muslim. Tapi setelah abang memberitahu betapa indahnya Islam, aku sampai nangis ketika aku takut. Sering kita dapati, kita pengen anak kita nanti lulus SMA, kuliah ya, di kedokteran, ya. Apa pengen anak papa jadi dokter? Anak bilang, Pak, aku pengen belajar ekonomi, aku pengen jadi menteri keuangan, bla bla. Udahlah, kedokteran aja. Kamu kan tahu papa penyakitan, ya. Jantung papa berdebar-debar terus kalau akhir bulan, terutama kalau melihat buku tabungan. Kamu jadi dokter aja ya. Apa cobaan anak ini? Ya udah deh Pak, doain ya biar aku kuat kuliah di kedokteran. Doain ya biar aku kuat kuliah di kedokteran. Padahal dia pengen kuliah di mana? Padahal pengen kuliah di ekonomi. Karena bapaknya minta, ya udah doain ya biar aku kuat kuliah di kedokteran. Hati kecil pengen ke ekonomi karena bapak yang dicintai meminta, maka dia bilang iya aku akan kuliah di kedokteran. Kenapa? Karena rasa cinta mengalahkan kepentingan dia ingin menyenangkan hati orang. Maka kalau kita ingin menguasai yang namanya teknik dalam berdakwah, teknik dalam mengasuh, teknik dalam mendidik, pakai kaidah ini. Jangan banyak nasihat sebelum kau yakin bahwa orang tersebut mencintai. Maka Rasul memulainya dengan itu. Makanya mulailah dia dengan kalimat wa ma arsalnaka illa mubasyira wa nadhira. Tidaklah engkau diutus Muhammad kecuali kasih kabar gembira. Kabar gembira itulah yang membuat orang itu terikat hatinya, bahagia. Baru dia ada nadhira, baru dia kasih peringatan. Peringatan itulah kita lakukan. Enggak boleh ya, itu nasihat. Tapi mulailah dengan basyiru, beri kabar gembira, wala tunafiru, jangan bikin kabar. Maka kalau kita dapati misalnya anak kita begitu sulit diatur, begitu susah dikasih tahu, maka jangan teruskan untuk ngasih nasihat. Biarkan, berikan kesempatan. Saya selalu bilang, dulu ketika saya punya adik saya itu Masya Allah, ini pelajaran betul ketika saya berdakwah kepada adik kandung. Saya punya adik kandung yang awal-awal ya saya berdakwah, saya juga sering hubungannya tidak baik. Saya ustadz yang jenggotnya lebat tapi seringkali kasar sama adik. Adik nonton TV, saya bilang matiin. Saya ingat banget tadi saya lagi nonton dulu sinetron ya, Janjiku Paramita Busadi. Saya masih ingat. Kalau nonton matiin, go Zulfikri, sholat, iya, ikut. Tahu yang lakukan, dia keluar nggak pakai jilbab, muslimah, mana jilbab kamu pakai? Susah banget dibilangin. Saya, jangan ditiru. Apa yang terjadi? Ini pelajaran penting yang saya belajar dari situasi ini. Tahu, adik saya itu di bawah tekanan terus. Suatu hari dia izin mau belajar UN, bukan UN, Tanas. Dia pengen belajar Tanas, kelas 5 atau kelas 6, persiapan nanti setahun lagi. Dulu karena nggak ada telepon di rumah, handphone juga nggak ada, saya cuma bilang, pulangnya jam berapa? Karena bapak saya sakit, saya penggantikan. Bapak saya kena stroke. Dia bilang nanti jam 7, ingat kamu perempuan, jam 7 sampai rumah, awas kalau jam 7. Saya tunggu jam 7 malam, gak pulang, mulai kesel, resah. Mana sih adik saya tanya ibu saya, gak tahu, rumahnya sini. Jam 8 gak pulang, mulai itu bikin perhitungan, lihat aja nanti. Setengah 9, jam setengah 9 lewat baru langkah kakinya kedengeran, karena rumah saya cukup di bawah, dekat jalan raya, dekat jalanan, sehingga langkah kaki kedengeran. Begitu langkah kaki itu saya yakin adik saya. Begitu sampai rumah dia mengucapkan salam, dia ketakutan sama saya. Assalamualaikum, saya langsung bentak. Maaf, ini saking bodohnya saya nggak jawab salamnya. Mana kamu? Dia langsung takut. Kamu susah banget dibilangin. Anak perempuan jam segini baru pulang. Ngapain aja kamu? Kan aku udah bilang belajar sama abang. Iya, tapi jam segini baru pulang. Berdalih. Begitu dia berdalih, dia melawan, saya spontan pengen gampar dia. Dan itu dia ketakutan. Tahu yang dia keluarin kalimat ini yang akhirnya saya belajar ini. Apa kata dia? Kenapa sih abang kalau orang lain bisa senyum sama aku?
Kenapa sih kalau abang sama murid-muridnya sabar banget sama aku? Abang tuh kalau sama orang lain dikenal baik, tapi sama keluarga sendiri kasar. Aku tuh aneh loh, bang, lebih berat dapat kesabaran abang. Kalau abang anggap aku musuh, tunggu aku musuh beneran, tunggu aku gede, kita musuh beneran. Aku udah dulu disakiti terus. Saya ingat banget kalimat ini dan itu menahan tangan saya. Tapi saya nggak bisa nahan diri, betul, karena masih ABG lagi dakwah, masih baru awal-awal kuliah gitu. Bulan di Mahat kan awal-awal itu kayaknya semangat gitu luar biasa. Kemudian saya masuk kamar, saya hancurkan apa yang ada. Tapi malah sepanjang itu saya merenung, betul. Mohon maaf nih, saya nih kalau murid-murid saya tuh saya sabar luar biasa. Murid saya ada yang berzina, pacaran SMA berzina. Dia nangis-nangis, saya cuma bilang, antum banyak berbuat haji. Ya, antum beristighfar. Ya, yang penting antum masih mau berubah. Ya, gitu, baik banget kan? Adik saya itu cuma baru megang foto cowok doang. Siapa nih? Saya. Tahu yang terjadi? Saya merenung, ya Allah. Adik saya abaikan, gak saya tegur selama seminggu. Malah senang. Gak dikerecokin. Malah senang dia. Tapi hari ini gak bisa jujur. Gimana rasanya? Adik saya itu terngiang. Tunggu aku gede, kita musuh beneran. Tunggu aku gede, kita musuh beneran. Itu yang terngiang dia. Tahu apa terjadi? Saya lawan ego saya. Ini saya orang Sumatera, orang Padang. Satu keajaiban dunia, lelaki Padang minta maaf. Ya, ini saya akui berat dan minta maaf nggak bisa. Adik saya yang salah. Saya anggap itu nggak bisa. Saya merasa bahwa adik saya salah, tapi ego di situ itu harus saya kalahkan. Saya nangis malam itu, saya doa, ya Allah, lawan, kalahkan. Aku nggak mau adikku jadi musuh. Maka tepat saya ingat itu. Hari ke-7, hari ke-8 saya masuk kamar dia, saya kecup kening. Saya nangis tapi pernah mengucapkan minta maaf karena pasti lagi tidur. Kalau dia lagi bangun saya nggak mau, sengaja. Tapi saya punya tekad baru. Tekadnya apa? Aku bisa membuat jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Saya pengen adik saya jatuh cinta dulu. Udahlah, ya nggak penting. Yang penting lu jatuh cinta, ngefans sama gue. Berjatuh cinta lu gampang diarahin. Saya tekad saya itu. Tahu yang terjadi Pak? Ini nggak mudah. Adik saya itu udah keburu ilfil ke bahasa Najamana. Kalau saya mau PDKT baik, pasti ditolak. Karena adik saya dulu seneng banget makan bakso. Dan dulu ada bakso yang terkenal, bakso rudal. Yang lagi masuk-masuk gede gitu kan. Dulu kan bakso sebesar dulu ya kayak teh kambing gitu. Sekarang ada bakso rudal, orang kan langsung ibu. Gede banget. Tiba-tiba adik saya cerita sama ibu, saya ajak makan. Saya bilang, abang temenin mau nggak makan bareng? Nggak mau deh. Kan bingung kan gimana caranya. Tapi akhirnya saya cari strategi lain. Saya bawain aja, saya beliin. Saya beliin bakso itu, saya kasih bawa pulang. Adik saya cobain. Alhamdulillah enak. Kalau nggak enak makin caci maki saya. Begitu enak dia nanya, buka pembicaraan kan. Beli di mana John? Beli mana bang? Terus saya bilang, itu tadi di situ. Kamu mau? Kalau mau kita kesana lagi. Boleh deh, mungkin mau. Itu pertama kali saya berduaan dengan abang. Setelah itu saya nggak bahas dalil, nggak bahas hadis kan. Saya cuma bilang yang paling takutin abang itu abang kamu satu. Abang takut kehilangan. Itu doang saya ngomong. Makanya saya puas-puas itu. Saya pertama kali ngedate sama adik saya. Ngedate saya jalan berdua. Saya mohon maaf mungkin nggak setuju, mas saya silakan, saya nonton bioskop berdua sama adik saya. Film pertama saya tonton adik saya Petualangan Sherina tahun 2001. Dan adik saya nyantri 3 kali. Itu waktu saya bioskop ular itu kayak nyantri. Sampai seperti itu adik saya seperti itu. Gak ada apa pulang, habis saya ngisi kajian di kampus-kampus pulang saya kasih. Apa sampai saya nggak kasih ayat, kasih. Bahkan pernah dia mau ngisi kajian sama saya. Dia kerepotan tuh, jilbab nggak kayak ibu sekarang langsung pakai. Dulu pakai kerudung tuh yang pakai jepit baju keriting. Dia tuh mau pakai ini repot banget. Saya kasih kata Bu Jede, kalau pakai jilbab susah dicopot juga nggak apa-apa. Bener dicopot. Ngisi pengajian, abangnya jadi ustadznya kagak pakai jilbab. Di situ saya ya Allah,
apa. Tapi saya bilang, lihat kalau udah jatuh cinta sama Tuhan. Allah berikan jawaban 4 tahun saya bersabar pada situasi itu, lulus SMP maaf. Dia itu ulang tahun dan dia minta hadiah. Saya waktu itu bilang, kamu mau dibeliin apa? Dia cuma bilang, aku boleh nggak dibeliin gamis kayak Ahmad itu? Yang gamis yang besar itu bang, yang kemarin di UNJ yang apa misi gitu. Saya bilang saya nangis, kenapa? Karena badan dia kecil dan setahu saya gamis dulu bang ada ukuran anak ini. Tapi saya dibilang, dek harus dijahit lagi. Enggak, aku pengen gombrong. Demi Allah, dek saya akhirnya masuk SMA. Sekalinya pakai jilbab, jilbabnya menyentuh tanah. Jilbab itu, dan dia akhirnya jadi pelopor dakwah di SMA dia 62. Gara-gara dia yang saking ekstrimnya, dia dipanggil oleh guru BK berkali-kali. Dianggap teroris, dianggap dia keras, radikal. Itu dari dulu mindset pemerintah kita kan begitu. Dipanggil adik saya sempat saya bilang, gak perlu abang hadapin, gak usah bang. Saya kesel juga, kenapa adik saya dicurigain terus, sampai akhirnya suatu hari sekolahnya ngadain maulid Nabi. Dan kepada Allah, sekolahnya salah undang ustadznya saya, dan pas banget kan, salah kan, ya udah, saya batalin semua agenda, pas banget, saya ngisi tuh, maulid Nabi, tabligh akbar, saya cerita ukhuwah Islamiyah, berprasangka baik sama kaum muslimin. Selesai saya ceramah disalami semua guru, hebat Ustaz, ceramahnya bagus sebagainya, termasuk guru BK ini. Luar biasa Ustaz, senang dengan ceramah Ustaz. Saya mau cerita Ustaz, di sini ada anak ekstrim banget Ustaz, teroris. Masa sih ya? Namanya siapa? Mardiah wafat syahidah. Oh itu adik kandung saya. Diam gurunya. Saya pikir bakal kapok tuh guru undang saya. Ternyata gara-gara itu adik saya melakukan istimewa. Setahun sekali saya diminta ngisi kajian di sini. Dulu SMA adik saya minta dicarikan jodohnya. Ya, dan akhirnya saya nikahkan dengan binan saya orang Kementerian Keuangan. Ya, dan dia akhirnya masuk sastra Arab UI. Satu-satunya mahasiswa UI yang sudah menikah dan punya anak. Tahun 2008 masuk. Tahun 2012 dia lulus. Dan lulus itu udah kirim SMS yang panjang. Yang SMS itu masuk ke handphone saya lama. Dan handphone itu hilang. Dan saya menangisi handphone yang hilang itu bukan karena handphone. Karena saya belum sempat men-save tulisan dia di SMS. Karena saya sangat tersentuh dengan kalimat dia. Tahu apa yang ditulis? Dia cuma bilang satu hal. Makasih ya bang yang sudah mengenalkan Islam dengan cinta. Aku tahu wajah Allah, aku tahu wajah Allah. Aku tahu mengenal Allah dengan sifat rahmannya dari sini. Aku ingat dulu waktu kecil membenci abang. Aku sempat cita-cita gak mau belajar Islam, gak mau belajar di pesantren. Orang yang kasar, gak pernah memahami anak kecil, gak pernah mengenal remaja. Aku sempat bertekad mendingan aku rusak sekalian biar jadi musuh. Tapi setelah abang memberitahu betapa indahnya Islam, aku sampai nangis ketika aku takut ijabah, doaku diijabah. Aku takut Allah mengabulkan ketika aku bertekad pengen jadi musuh. Dan terakhir dia tutup dengan kalimat itu. Sekarang aku cuma minta kepada Allah satu hal. Aku cuma minta kita akan terus jadi adik kakak selama. Aku ingin masuk surga bersama suamiku dan harus bersama. Bikin apa yang pertama kali yang menarik setelah suami. Dan itu yang selalu saya ingat dari jadi cukup saya belajar. Saya menangisi jika belasan tahun lalu, sekitar 20 tahun lalu, 20 tahun lalu saya tetap dengan ego saya cuma bisa nasihatin dia, mungkin saya akan dapat dia saya seperti khusus kan. Tapi saya belajar, Masya Allah. Saya bersyukur. Ternyata apa yang membuat orang bisa kembali kepada jalan hidayah? Karena kita kembalikan kepada fungsi dasar manusia. Manusia hanya tertarik dengan kebaikan lewat cara yang baik. Sebab kebaikan disampaikan dengan cara tidak baik, seperti makanan brownies bisa dilempar ke muka orang. Makan, enak makan, tidak akan memberi. Maka PR kita cuma satu, jangan khawatirkan produk. Islam ini sudah dijamin produk terbaik. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Masalahnya kita sering jadi marketing terburuk.
Produk terbaik tidak akan pernah laku gara-gara kita marketing terburuk. Karena itu produk terburuk pun akan laku kalau marketingnya baik. Demi Allah, contoh rokok mudah-mudahan kita sepakat tuh produk buruk, tapi marketingnya lihat luar biasa. Ada SPG di mall, ada anak muda baru masuk mall, tahu apa yang dilakukan? Pagi ganteng, ya Allah gue di pagi kan, kata dia. Padahal mungkin aja SPG-nya nahan uang, tapi dia kan ngomong gitu, dia mengatakan apa? Pagi. Itu yang mungkin lakukan. Mereka tahu cara menyapa, mengikat hati anak-anak muda. Mereka tahu bahwa anak-anak muda butuh diapresiasi. Kenapa game itu menjadikan anak muda candu? Karena game itu mengapresiasi mereka. Mereka gagal, apa yang dilakukan oleh suara di game? Try again. Kalau kita gak sedikit, bego banget. Kan gitu kita. Kalau game, try again. Begitu anak berprestasi, awesome. Great. Tuh lihat kenapa game gitu. Ini anak berprestasi, alah gitu doang bangga. Jangan bangga dulu, sombong kamu. Gak boleh gitu. Makanya kenapa mereka senang game daripada sama bapaknya. Gagal sedikit, bego banget sih, gitu aja gak bisa. Giliran bagus, belum seberapanya papa kamu. Gak mau bisa seperti game-game yang di gadget itu yang awesome, great. Harusnya kan kita belajar. Kenapa tertarik anak kepada itu?